Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Febri James dari Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Edwin, untuk saat ini kapan informasinya bahwa Stasiun Bekasi Timur akan kembali beroperasi dan melayani penumpang? Selamat siang Junior dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan melalui konferensi pers yang baru saja diadakan pada Rabu pagi ini, memang dinyatakan untuk operasional dan aktivitas dari kereta utamanya KRL Jabodetabek yang memang menjadi salah satu transportasi umum acuan dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya akan dimulai pada siang hari. Nah, ini mengapa demikian? Karena memang masih menunggu pengangkatan dari bangkai kereta. Nah, sebagaimana mungkin bisa ditunjukkan oleh di sini, memang aktivitas dari stasiun di Bekasi Timur ini sudah dimulai sejak kurang lebih tadi subuh, dan aktivitas yang memang terlihat dari tadi pagi adalah aktivitas kereta jarak jauh KAJJ. Nah, di sini baru saja masuk KA Manahan yang memang ini merupakan dari Bandung gitu ya ke Gambir, dan ini berarti memperlihatkan operasional dari kereta jarak jauh sudah bisa berlalu lalang di stasiun Bekasi Timur. Juno dan juga saudara, ini menjadi perhatian karena memang dari sejak kemarin, sejak bangkai dari kereta itu dipindahkan, dari kereta listrik dipindahkan, ada sejumlah uji coba yang dilakukan mulai dari kelistrikan, lalu juga persinyalan, dan yang terakhir ada kereta yang memang difungsikan untuk memberikan kepastian apakah jalur bisa kemudian digunakan kembali atau tidak. Dan kalau memang kita lihat di sini, bangkai kereta ini masih belum diangkat dari jalur, namun sudah dipindahkan sehingga jalur menuju Cikarang, ini merupakan jalur 1 gitu ya, memang disebutkan jalur 1 menuju Cikarang ini sudah bisa digunakan oleh kereta jarak jauh. Nanti untuk KRL Jabodetabek itu masih menunggu konfirmasi dan clearance lebih lanjut dari KNKT selaku Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin harus disoroti oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa KRL Jabodetabek adalah untuk tidak berbondong-bondong menggunakan stasiun Bekasi Timur, karena memang kita tahu untuk KRL Jabodetabek sampai sekarang berhenti masih di stasiun Bekasi, dan memang dari pihak KAI pun menyarankan untuk masyarakat dapat menggunakan memaksimalkan stasiun Bekasi dan stasiun-stasiun alternatif lainnya untuk menjalankan perjalanan menuju ke Manggarai dan ke Jakarta Pusat. Nah, saudara, selain operasional yang tadi sudah saya sebutkan dan bagaimana verifikasi pun investigasi yang dilakukan oleh KNKT ini akan terus berjalan, seterusnya rekomendasi akan diberikan pada KAI, dan KAI menyatakan sikapnya untuk tegas mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari KNKT. Nah, selain itu saudara, ada juga hal penting terkait dengan update dari korban yang sebelumnya ini telah diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandi, 15 orang meninggal dunia dengan total 91 orang luka-luka dan dirawat ke rumah sakit. Sudah ada sebagian yang bisa dibawa pulang dan dinyatakan terus bertambah oleh rumah sakit. Jadi semakin banyak korban yang sudah bisa pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga, dan tentunya itu yang kita harapkan. Yang terakhir saudara, terkait dengan polemik dari jalur dan juga perlintasan yang kiranya dinyatakan oleh masyarakat ramai diperbincangkan ilegal karena bukan merupakan perlintasan yang dijaga resmi atau memiliki palang otomatis. Jadi memang masih dijaga secara tradisional. Nah, ini tadi juga sempat ditanyakan, sempat diperiksa kembali, dan ternyata ditemukan 1.800 perlintasan yang memang dinyatakan itu tidak memenuhi syarat keselamatan, dan PT KAI berkomitmen dinyatakan seperti itu, mengklaim akan segera menuntaskan dan memastikan bahwa setiap perlintasan ini itu dapat memenuhi syarat keselamatan, dan tentunya aspek keselamatan ini memang yang terus berkali-kali diucapkan, ditegaskan dan disoroti oleh PT KAI, begitu pula dengan Menteri Perhubungan. Yang terakhir terkait dengan perlintasan, ada 3 hal yang memang dianggap perlu kerjasama dengan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana perlintasan ilegal jangan ada lagi, pembukaan lintasan-lintasan kecil gitu ya yang akan menyebabkan kendaraan tidak termonitor dengan baik. Yang kedua itu bagaimana PT KAI dapat melibatkan masyarakat juga untuk terus berkampanyekan tentang keselamatan, karena kita ketahui bersama 3 hari ini menjadi pukulan besar bagi infrastruktur seperti itu ya, bagi
pemahaman kita tentang infrastruktur, dan yang ketiga adalah bagaimana perlintasan yang sudah ditutup tidak dibuka kembali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Bekasi Timur. Kita tunggu nanti siang menuju sore bagaimana operasional KRL Jabodetabek akan kembali dibuka. Kembali ke studio, Juno. Kita nantikan bagaimana proses pengembalian operasional terhadap Stasiun Bekasi Timur, dan juga kita nantikan hasil investigasi menyeluruh dari pihak KNKT terkait penyebab kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Terima kasih Edwin Chan dan juga juru kamera Febri James dari Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.